fid darain amin. Asbabul khusyu'i, sebab-sebab khusyuk. Wa indal bahsi fi asbabil khusyu'i fi sholati yatabayyanu annaha tanqasimu ila qismaini. Dalam pembahasan sebab-sebab khusyuk dalam sholat, kata penulis kitab, secara umum bisa dikelompokkan menjadi dua. Al-awwalu jalbu ma yujadul khusyu'u wa yuqawwi. Pertama, melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan kekhusyuan dan menguatkan kekhusyuan. Dan yang kedua, daf'u ma yazilul khusyu'a wa yudha'ifuhu, menjauhkan diri dari sesuatu yang menghilangkan kekhusyuan atau melemahkan kekhusyuan. Jadi untuk khusyuk dua hal harus kita lakukan. Pertama, melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan kekhusyuan atau menguatkan kekhusyuan yang sudah ada. Yang kedua, menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa melenyapkan kekhusyuan atau sekurang-kurangnya melemahkan kekhusyuan yang ada. Apa yang ditulis oleh sang pengarang ini sejalan dengan wahwa ma abbara anhu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi bayanihi lima yu'inu 'alal khusyuk. Sejalan dengan apa yang diistilahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Khazanah Keilmuan Islam. Ada ulama yang digelari Syekhul Islam, ada pula yang digelari Hujjatul Islam. Di samping yang sudah lebih dulu ada Al-Alim, Al-Allamah. Yakin gelar-gelar itu diberikan oleh, boleh jadi temannya yang takjub dengan dia, atau mungkin oleh murid-muridnya. Tidak ada satupun dari beliau-beliau yang memberikan gelar kemuliaan untuk dirinya sendiri. Syekhul Islam yang paling dikenal Ibnu Taimiyah, seorang ulama yang diakui keilmuannya, namun secara umum kurang dirujuk. Alasannya karena beliau mendapatkan ilmu itu tidak dari guru, melainkan autodidak. Mungkin ilmu di luar Islam autodidak sama nilainya dengan mereka yang belajar dari guru. Tapi dalam ilmu-ilmu keislaman, belajar dari guru punya sanad terus sampai kepada Rasul, nilainya lebih dibanding mereka yang autodidak. Karena Allah pun memerintahkan hambanya untuk mempelajari Islam dari guru. Perintah Allah. Rasulullah diajari oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah. Rasul mengajarkan kepada beberapa orang sahabat. Jadi sahabat yang mulazamah, yang kontinu ngaji kepada Rasul itu jumlahnya enggak terlalu banyak.
Enggak banyaknya para sahabat yang ngaji kepada Rasul bukan mereka enggak gemar duduk di majelis ilmu, melainkan karena situasi kondisi saat itu mereka lebih dituntut untuk berangkat ke medan perang. Bagaimanapun pentingnya keberangkatan seorang muslim ke medan perang, Allah melarang semuanya berangkat ke sana, tidak tersisa satu dua yang mendengarkan ilmu dari Rasul ketika sewaktu-waktu Allah turunkan wahyu. Disitulah Allah berikan teguran di surah At-Taubah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Tidak semestinya orang-orang yang beriman semuanya berangkat ke medan perang. Hendaklah ada sebagian kecil dari masing-masing kelompok, masing-masing kabilah yang berangkat untuk bertafaqquh fiddin. Enggak liyata'allamu, tapi liyatafaqquhu. Maknanya beda. Kalau liyata'allamu belajar sekedar tahu, liyatafaqahu belajar tahu sampai faham. Tahu belum tentu faham. Perintahnya liyatafaqahu. Hendaklah ada sebagian dari masing-masing kelompok mukmin yang tafaqquh fiddin, belajar sampai faham berkaitan dengan ajaran Islam kepada Rasul. Mereka yang sudah belajar kepada Rasul, yang sudah faham ilmu yang mereka terima dari Rasul, selanjutnya Allah berikan tugas waliyundiru qaumahum, untuk selanjutnya mereka mengajarkan kepada kaum mereka yang tidak sempat ngaji kepada Rasul langsung, idza raja'u ilaihim, manakala mereka pulang dari perangnya, la'allahum yahdharun, agar selanjutnya mereka dengan faham itu menjadi orang yang lebih hati-hati, lebih takut. Dalam tafsir yahdharuna iqaballah bimtisali amrihi wa nahyihi, menyeratkan bahwa kita ngaji sampai faham tujuannya agar kita menjadi hamba Allah yang semakin takut pada Allah. Tanda-tanda ilmu yang bermanfaat, si pemilik ilmu semakin takut pada Allah. Perilakunya, akhlaknya semakin indah, mencerminkan ilmu. Semakin jauh dia dari maksiat. Ketika ilmunya diakui, tapi kok perilakunya belum pantas untuk dicontoh, masih terlalu berani memasuki wilayah yang abu-abu, itu tanda ilmunya belum maksimal kemanfaatannya. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Jadi ada ulama yang oleh koleganya, oleh jamaahnya digerali Syekhul Islam. Paling masyhur gelar itu untuk Ibnu Taimiyah. Tapi enggak cuma beliau, ada yang lain, termasuk Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabi, Syekhul Islam Abu Hasan Al-Haqqari, dan lain sebagainya. Ada yang digelari Hujjatul Islam. Ini pun banyak. Paling masyhur
Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali. Itu paling masyhur, Hujjatul Islam untuk beliau. Wa Hujjatul Islam Ahmad bin Muhammad bin Mudaffar bin Mukhtar dan lain sebagainya. Jadi gelar-gelar itu yakin beliau-beliau bukan menggelari dirinya sendiri, tapi orang lain yang menyematkan gelar itu. Enggak pantas orang yang berilmu, seorang mukmin memberikan gelar kemuliaan untuk dirinya sendiri. Nah, Imam Ibn Taimiyah atau Syekhul Islam Ibn Taimiyah pun beliau menyimpulkan bahwa untuk khusyuk itu setidaknya dua hal utama. Pertama, lakukan hal-hal yang bisa mendatangkan dan menguatkan kekhusyuan. Yang kedua, jauhkan diri dari hal-hal yang bisa mengganggu, menafikan atau melemahkan kekhusyuan. Amal awalu quwwatul muqtadi jalbu ma yujadul khusyu'a wa yuqawwi, melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kekhusyuan rupanya berupa fajtihadul abdi fi ayyakila ma yaquluhu wa ma yaf'aluhu wa yatadabbaru al-qira'ata wal dzikra wad du'a, yang dapat mendatangkan kekhusyuan, menguatkan kekhusyuan, diantaranya sejauh mana kesungguhan kita dalam memikirkan setiap yang kita baca dalam sholat, memikirkan gerakan-gerakan sholat. Itu bisa membantu. Paling tidak dengan menggunakan fikir, memikirkan bacaan dan gerakan sholat, kita sudah mengikat pikiran kita untuk tidak memikirkan hal-hal di luar sholat. Kita hayati bacaan kita, zikir kita, doa kita, termasuk wa yastahdiru annahu munajin lillahi ta'ala, munculkan kesadaran bahwa begitu kita sudah Allahu Akbar, saat itu kita sedang dalam tanda kutip berbisik, bermunajat, bicara, berhadapan langsung dengan Allah. Munculkan kesadaran itu, fa innal musalliya idza kana qa'iman fa innama yunaji rabbah. Kesadaran bahwa siapapun orang yang mengerjakan sholat, begitu dia memulai sholatnya, dia sedang munajat. Dalam bahasa manusia, dia sedang bicara empat mata dengan Allah. Dia sedang munajat, sedang bicara khusus dengan Allah. Munculkan kesadaran itu, bahwa siapapun yang sholat, dia sedang berbicara dengan Allah. Itu bahasa Rasul. Rasul yang memberitahu kita. Ketika kita sholat tapi pikiran kita nggak ada di sholat kita, Allah nggak pedulikan kita. Ketika pikiran kita ada di sholat kita, disitulah Allah pun sedang memandang, menatap kita. Dengan kesadaran bahwa begitu Allahu Akbar, kita sedang bicara dengan Allah, khusus dengan Allah. Selanjutnya setidaknya kita akan lebih menjaga sikap kita, akan lebih menikmati momen berduaan dengan Allah itu. Tidak justru sebaliknya, kok kita buru-buru pengen pisah dari Allah. Nah, itu kisah ulama-ulama dulu, orang-orang salaf Rasulullah. Karena sadar betul sholat sedang berhadapan dengan Allah. Allah adalah
zat yang paling didambakan oleh orang yang beriman, harusnya seperti itu, melebihi kecintaan dia kepada siapapun. Ketika sedang berhadapan dengan Allah, bicara dengan Allah, itu harusnya menjadi momen kita tidak ingin keluar dari situ. Nikmati betul. Jadi siapapun yang sholat, dia sedang berhadapan dengan Allah, berbicara dengan Allah. Itu bahasa Rasul dalam hadis sahih. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang i'tikaf di masjid. Rasul sedang i'tikaf di masjid. Buat laki-laki, seluruh ulama sepakat yang namanya i'tikaf tertentu tempatnya ya cuma di masjid. Yang ada diperselisihkan i'tikaf buat wanita, apakah harus juga di masjid atau bisa di rumah? Ini diperselisihkan. Rasul sedang i'tikaf di masjid, fasami'ahum yajharuna bil qiraah. Rasul enggak sendiri, para sahabat pun banyak yang ikutan i'tikaf di masjid. Saat itu mereka masing-masing mengerjakan ibadah, tidak dijamaah. Rasul mendengar yajharuna bil qiraah, para sahabat mereka menjaharkan bacaan mereka. Yang sholat bacaannya dijahar, yang baca Quran dijahar, yang zikir dijahar. Rasul dengar itu. Wa fi qubbatin, saat itu Rasul sedang di satu tempat yang sengaja beliau tutup. Di Jumat yang lalu Rasul punya tikar yang kalau malam selalu dipakai untuk berhijab. Rasul ibadah di balik hijab tikar itu, siang tikar itu dihamparkan untuk beliau duduk. Rasul ada di balik satirnya, hijab sajadahnya, tikarnya, mendengar para sahabat yang sedang sama-sama i'tikaf kok suaranya seolah kenceng-kencengan. Fakasafas sutur, Rasul buka hijab beliau, beliau pandang ke arah para sahabat, waqala, seraya beliau berkata, ala inna kullakum munajin rabbah. Ingat, kalian yang sholat, kalian itu sedang munajat kepada Rabbnya. Kalian yang ngerjain sholat, kalian itu sedang berbisik kepada Allah Tuhannya. Fala yu'diyanna ba'dukum ba'don, jangan ada di antara kalian yang mengganggu yang lain. Ini ketika kita sama-sama sholat sunnah, tidak berjamaah sholat masing-masing, kok ada yang menjaharkan suara, mengganggu yang lain. Ini Rasul melarang. Ada saudara kita yang mungkin kebiasaan sejak awal, ada banyak ibu-ibu yang ngadu. Dia cerita ada satu ibu-ibu yang setiap kali sholat qobliyah, sholat ba'diyah, suaranya itu terdengar jelas oleh yang tetangganya, dan itu mengganggu. Nah, itu ketika kita sama-sama sholat, bukan berjamaah, sholat masing-masing, sedapat mungkin suara kita kendalikan. Cukup kuping kita sendiri yang dengar. Memang buat mereka yang sudah terbiasa sejak awal selalu menyuarakan bismillah, alhamdulillah, seolah-olah kalau enggak begitu enggak puas.
Ingat, kita laksanakan ibadah bukan untuk kepuasan nafsu kita. Nafsu kita puas tapi melanggar syariat, harus dilatih untuk tidak melanjutkan hal itu. Berusahalah untuk puas nafsu kita tapi sejalan dengan syariat. Ini hadis ini, ingat, kalian yang ngerjain sholat, kalian itu sedang munajat, sedang berbisik dengan Rabb kalian, dengan Tuhan kalian. Fala yu'diyanna ba'dukum ba'du, jangan saling mengganggu. Termasuk mengganggu antar masjid. Wujudnya seperti apa? Kita sholat pakai pengeras suara, suara luar. Masjid di situ sama suara luar, yang situ suara luar lagi. Yakin hal seperti itu bisa saling mengganggu. Bisa saling mengganggu. Boleh jadi yang sini sudah waladhdallin, yang sana belum, kurang sedikit. Ternyata speaker dari sini lebih kencang didengar oleh jamaah sana. Akhirnya belum waktunya amin yang sana, amin, karena nggak fokus dengan suara imamnya. Imam sini lebih indah, dengerin yang sini. Itu kan repot. Jadi teguran dari Rasul untuk mereka yang mengganggu sholat yang lain, ini hadisnya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Terutama Ramadan, saya masih ingat beberapa tahun yang lalu di Jakastia. Di masjid itu saya sedang jamnya untuk menyampaikan tausiah. Di masjid nggak jauh dari situ sedang sholat tarawih dulu. Dalam hati, ya Allah, suara saya ganggu mereka yang sholat. Akhirnya saya jauhkan mic sekedar untuk jamaah di situ. Saya sarankan ke DKM harusnya ada baiknya diatur gimana supaya tidak saling mengganggu, atau paling enggak suara dalam. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Ketika DKM sensitif dengan masyarakat sekitar, ternyata itu bisa menjadi pintu Allah berikan hidayah kepada seseorang. DKM yang baik, yang sensitif dengan masyarakat sekitar, itu bisa menjadi pintu hidayah. Allah berikan hidayah kepada seseorang, tidak terbatas pintunya. Ada melalui hal yang tampaknya sangat sepele, ternyata bisa menjadi pintu hidayah. Saya ingat kisah Yusuf Hamka. Saat ini namanya cukup harum sebagai orang kaya, diuji dengan harta benda, tapi semangat keislamannya walaupun mu'alaf sangat baik. Dan mu'alafnya beliau itu karena kebaikan DKM. Beliau cerita dulu tinggal rumahnya berhadapan dengan masjid. Suatu saat ibunya sedang sakit, yang kalau dengar suara kenceng sakitnya makin terasa, sakit gigi atau apalah, jantung. Lantas Yusuf Hamka mendatangi DKM, ngomong baik-baik, Pak DKM, mohon maaf ya, saya tinggal di sini dekat masjid. Buat saya dengerin suara dari masjid itu nggak ada masalah. Cuma saat ini ibu saya sedang sakit, yang kalau dengar suara keras beliau akan merasa tidak nyaman. Saya mohon ya kira-kira 3 hari lah suara keluarnya tolong dikecilkan. Atau DKM 3 hari? Tidak. Saya kecilkan sampai ibu Anda sembuh. Akhirnya Yusuf Hamka. Saya kecilkan suara keluar sampai ibu Anda sembuh. Dari situ tertanam di hatinya, ternyata orang-orang masjid itu baik. Selanjutnya beliau masuk Islam dibimbing Buya Hamka.
Dari situ diberikan hak, dibolehkan menyematkan nama Hamka di belakang beliau. Ternyata beliau bagus. Beliau Allah uji dengan kekayaan. Bahkan saat ini gelarnya Raja Tol. Semangatnya ingin membangun 1000 masjid. Anak perempuannya yang belum lama mu'alaf juga punya semangat yang sama. Ya, semoga beliau tetap istiqomah dalam kebaikannya. Jadi istilah mengganggu orang lain yang sholat ini sudah terjadi di masa Rasul. Para sahabat sholat masing-masing kok suaranya dikencengin, Rasul nggak suka, Rasul tegur. Ingat, kalian yang sholat, kalian sedang munajat kepada Rabb kalian. Janganlah kalian saling mengganggu dengan yang lain. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'do wa la yarfa'anna ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Jangan kalian kenceng-kencengan bacaan kalian. Beda halnya sholat berjamaah yang baca imam, tiba waktunya membaca amin. Ini anjuran Rasul, kompak baca amin. Itu pun nggak boleh diacak kenceng-kencengan. Kompak yang indah, amin, masjid bergemuruh. Dalam hal membaca amin, mereka yang tidak membaca meninggalkan sunnah. Bila ammanal imam fa'aminu. Jika imammu sudah siap-siap membaca amin, kalian pun siap-siaplah baca amin bareng. Hadis Bukhari Muslim, man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa saja yang bacaan aminnya kompak dengan bacaan amin malaikat, artinya malaikat di langit pun mengaminkan sholat jamaah bacaan imam. Barang siapa yang bacaan aminnya kompak dengan bacaan amin malaikat, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah. Jadi jangan malas untuk ketika imam waladdallin amin, jangan malas. Di masa Rasul, masjid yang tidak tertutup itu pun digambarkan hingga suara masjid menggemuruh karena kompaknya sahabat membaca amin. Saat ini masjid-masjid tertutup, kedap suara, di ruangan seringkali tidak ada gemuruh baca amin karena banyak yang malas-malesan baca aminnya. Andaikan janji ampunan dosa hanya untuk yang membaca amin, yang nggak baca amin nggak dapat. Jangan kalian tinggi-tinggian suara bacaan dalam sholat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai. Hadis ini sahih. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Jadi upaya melakukan hal yang dapat mendatangkan kekhusyuan, menguatkan kekhusyuan, diantaranya dengan sungguh-sungguh memikirkan bacaan-bacaan sholat kita, memikirkan makna gerakan sholat kita. Kenapa harus begini-begini? Bacaan Quran kita, zikir kita, doa-doa kita. Munculkan kesadaran bahwa kita sholat, dengan kita sholat kita sedang munajat, kita sedang berduaan dengan Allah. Munculkan juga kesadaran bahwa kita sedang dipandang oleh Allah, kita sedang sangat dekat dengan Allah. Nah, sikap-sikap seperti itu, ini yang disebut dengan ihsan. Merasa dekat dengan Allah, memandang atau dipandang oleh Allah. Karena itu kita sangat menjaga sikap kita. Jadi kekhusyuan dalam sholat bagian dari keihsanan. Mereka yang menyadari sikap itu, melakukan sikap-sikap orang yang ihsan, muhsin, insya Allah lebih mudah untuk bisa khusyuk. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yara. Melaksanakan ibadah dengan sikap, keyakinan, kesadaran bahwa kita melihat Allah. Karena itu fokus banget, atau kita dipandang, dilihat selalu oleh Allah.
Summa kullama dzaqal 'abdu halawatas shalah. Selanjutnya ketika seorang hamba sudah dapat merasakan nikmatnya sholat, enaknya sholat, kanan jidabuhu ilaiha auqadu, niscaya semangatnya untuk khusyuk akan semakin meningkat. Siapapun yang sudah dapat menikmati sesuatu, dia akan menikmati, akan betah, akan senang dengan sesuatu itu. Orang yang sudah menikmati sholatnya sudah otomatis, orang seperti itu dengan sendirinya akan khusyuk. Orang yang sudah bisa menikmati sholatnya. Buat orang seperti itu, jam sudah nggak jadi masalah. Boleh jadi kenapa Rasul perintahkan sholat jamaah jangan panjang-panjang. Kalau sholat sendiri silahkan, karena melibatkan orang lain. Dan orang lain itu Rasul meyakini tidak semuanya khusyuk. Karena tidak khusyuk, panjang sedikit mereka sudah terganggu. Sholat sendiri cuma kita sendiri. Silahkan jika sholat untuk dirinya sendiri sepanjang dia mau. Fal yutawwil ma syaa. Itu perintah Rasul. Nah, itu ketika kita ingin tahu sebaik apa sholat Rasul, jangan dilihat ketika beliau memimpin sholat. Sholat beliau pada saat berjamaah itu sholat yang paling simpel. Tapi kalau pengen tahu keindahan sholat Rasul, saksikan di saat beliau sholat sendiri. Siti Aisyah menggambarkannya dalam hadis Bukhari Muslim, fala tas'al an tulihinna wa husnihinna. Jangan kamu tanya seperti apa panjang dan indahnya sholat Rasul ketika sholat sendiri. Jadi ketika selanjutnya seseorang sudah bisa menikmati sholatnya, maka pasti kehusyuan itu akan dengan sendirinya. Kuncinya bisa menikmati sholat. Jangankan sholat yang merupakan ibadah, yang bila kita kerjakan dengan sebaik-baiknya bahkan bisa manfaat untuk kesehatan kita. Hal-hal yang tidak ada manfaatnya saja ketika kita nikmati, waktu tidak menjadi masalah. Orang yang gemar catur berjam-jam memandangi bidak-bidak catur, nggak ada rasa nyesal karena gemar. Anak muda yang gemar main game, berjam-jam waktu dibuang untuk game, apa manfaatnya game? Nggak ada dia nyesal karena gemar, karena menikmati. Nah, itu kenikmatan kita terhadap apa harus dikendalikan oleh keimanan dan keislaman kita. Jangan sampai kita menikmati sesuatu yang justru menjauhkan kita dari Allah. Kalau hal-hal yang merupakan jalan untuk lebih mendekatkan diri pada Allah kok belum kita bisa nikmati, ini yang harus kita upayakan. Jadi sejauh mana seseorang bisa menikmati sholatnya, maka sekuat itulah kehusyuannya. Dan ini erat berkaitan dengan level kekuatan iman seseorang. Wa hadza yakunu bihasabi quwwatil iman. Tergantung sejauh mana keimanannya. Jamaah hadani Allah iyyakum ajmain. Semakin mantap keimanan seseorang, maka ketaatannya pun pasti akan semakin meningkat. Ketika ada orang nggak taat dalam tutup aurat, berarti imannya belum sampai situ. Ketika ada orang tahu korupsi haram kok masih dia lakukan, keimanannya belum cukup untuk mencegah dia dari hal itu. Ada seseorang tahu mencaci maki orang lain nggak boleh, tapi kok dia tetap, keimanannya belum mampu untuk mencegah dia dari hal itu.
Semakin mantap keimanan, seseorang akan semakin taat, akan semakin baik ketaatannya. Sebaliknya, semakin rajin melaksanakan perintah-perintah ketaatan, itu akan berimbas pada makin kuatnya timbal balik keimanan dia. Siapapun yang beriman, dia akan taat. Semakin taat, imannya akan semakin mantap. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 2475, Imam Muslim 211, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. La yazni zani, orang yang berzina tidak akan berzina. Hina yazni, ketika dia lakukan perzinahan itu, wa huwa mu'minun, jika dia beriman. Ketika dia melakukan hal yang dilarang oleh Allah, semisal zina, pada saat itu keimanannya sedang lepas dari hatinya. Keislamannya mungkin tetap. Orang berbuat dosa, belum tentu saat itu dia lupa Allah, ingat Allah. Tapi karena keimanannya sedang tidak ada, walaupun tahu Allah, ingat Allah, dia tetap terjang larangan Allah. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'minun. Yang mabuk-mabukan, kalau dia ada iman gak akan mabuk. Ketika dia mabuk, saat itu imannya sedang tidak ada. Wala yasriku hina yasriku wa huwa mu'minun. Demikian juga yang mencuri, korupsi, kolusi, kalau dia mantap imannya, tidak akan dia lakukan. Wat taubatu ma'rudatun ba'du. Meskipun demikian, pintu taubat selalu ditawarkan kepadanya sampai sebelum nyawanya di tenggorokan. Walaupun di sisi yang lain, kalau kita kembali ke masa Rasul, orang yang sholat belum tentu karena iman. Orang-orang munafik. Orang yang berzikir belum tentu karena iman. Munafik. Orang yang waktu itu ikut sedekah belum tentu karena iman. Munafik. Mereka munafik melakukan hal-hal yang dilakukan oleh sahabat Nabi untuk menutupi kekafiran, kemunafikan mereka supaya tidak diketahui. Akan tampak jelas perbedaan siapa yang melaksanakan perintah Allah karena iman, siapa pula yang karena kemunafikan. Yang karena iman kepada Allah, insya Allah ada semangat untuk istiqomah. Peringatan Rasul luas untuk umat beliau. Puasa saja, puasa Rasul kasih peringatan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Adanya peringatan itu boleh jadi karena Rasul tahu ada yang puasa bukan karena iman, ada yang sholat bukan karena iman, ada yang sedekah bukan karena iman. Meskipun yang dilakukan itu perintah Allah, kalau dilakukannya bukan karena iman, gak ada nilainya. Jadi seseorang semakin mantap keimanannya, ketaatannya semakin baik, semakin taat, imannya akan semakin mantap. Terus saling menguatkan. Wal asbabul muqawwiyatu lil imani katsiratun. Hal-hal yang bisa menjadi sebab makin kuatnya keimanan seseorang itu sangat banyak. Di antaranya melakukan apapun perintah Allah karena Allah itu dapat menguatkan keimanan. Apapun perintah Allah itu baik masuk kategori mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Kita mencintai hal-hal yang wangi,
kita sadar itu perintah Allah. Pakai wewangian dengan kesadaran itu perintah Allah bisa menambahkan keimanan kita, makin memperkuat keimanan kita. Allah perintahkan kita mencintai wanita, mencintai anak-anak, mencintai. Kita lakukan itu sadar ini perintah Allah, bisa lebih menguatkan keimanan kita. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad An-Nasai, Abu Ya'la Al-Hakim dari sahabat Anas bin Malik, hadisnya sahih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu. Dari hal-hal yang ada di dunia ini, di antara yang Allah jadikan aku mencintainya, wanita dan wewangian. Semua kaum wanita Rasul cinta, dengan wewangian Rasul cinta. Cuma memakai wewangian, kita sadar ini perintah Allah, kita pakai. Itu bisa menambahkan keimanan kita. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Allah jadikan bahagiaku ada di ketika aku ngerjain sholat. Makanya kalau Rasul khusyuk, wajar. Kebahagiaan Rasul nggak ada di apapun melebihi ketika beliau sholat. Itu puncak kebahagiaan beliau. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa semakin seseorang dapat menikmati sholatnya, dia akan semakin khusyuk. Belajar bisa menikmati sholat, itu harus kita lakukan. Di antaranya hal-hal bersifat duniawi, kita sadari ternyata sudah terbukti gerakan sholat yang benar bisa menjadikan kesehatan kita makin maksimal. Kita sadari bahwa dengan sholat kita tuh sedang sangat dekat dengan Allah. Lebih dekat lagi ketika kita ada di sujud, kita itu sangat dekat dengan Allah. Dengan menyadari itu, insya Allah nanti kecintaan kita terhadap sholat akan semakin tumbuh. Rasul sangat bahagia, sangat nikmat ketika sedang sholat. Pernah di satu momen sahabat Bilal datang memberitahu kepada Rasul bahwa waktu sholat sudah tiba. Para sahabat sudah kumpul, sudah waktunya untuk qomat. Sahabat Bilal ngasih tahu itu, jawaban Nabi, arihna bis sholati ya Bilal. Biarkan aku menikmati sholatku wahai Bilal. Rasul sedang mengerjakan sholat-sholat sunnah. Biarkan aku berbahagia berada dalam sholatku wahai Bilal. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadisnya hasan. Jadi sebab-sebab yang bisa menguatkan keimanan kita itu banyak. Di antaranya melaksanakan setiap perintah-perintah Allah. Itu dapat menguatkan keimanan. Semakin taat, ketaatan yang dijalankan karena keimanan pada Allah, imannya akan semakin mantap. Mereka yang belum melaksanakan ketaatannya sedikit pun, karena itu nggak disebut mukmin. Walaupun sudah meyakini Allah, meyakini Rasulullah, tapi belum melaksanakan ketaatannya sedikit pun, itu belum disebut mukmin. Baru muslim. Tetap sebagai muslim selama keyakinan kalimat syahadatnya utuh di hati. Meskipun enggak sholat, enggak ini, itu tetap sebagai muslim. Asalkan tidak sholatnya tidak diniatkan menentang Allah.
Jadi walaupun meyakini Allah dan Rasulullah, ketika dia belum melaksanakan ketaatan sedikit pun, tidak disebut mukmin melainkan muslim. Ada beberapa orang Badui diberi hidayah oleh Allah, masuk Islam, ikrarkan keislamannya, syahadat langsung di hadapan Rasul. Saking bangganya menjadi muslim, keluar dari majelis Rasul, mereka teriak lantang, amanna, amanna, kami sudah beriman, kami sudah menjadi mukmin. Rupanya klaim itu salah. Allah turunkan ayat, Allah perintahkan Rasul untuk meluruskan mereka. Ada di surah Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u allaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Ayat 14. Qalatil a'rabu amanna, orang-orang Badui yang baru dapat hidayah, baru ikrar syahadat, berkata amanna, kami sudah beriman. Qul, katakan pada mereka wahai Rasul, tegur mereka, luruskan mereka. Klaim mereka itu salah. Lam tu'minu, kalian belum mukmin, kalian belum beriman. Walakin tetapi qulu, katakanlah aslamna, kami sudah menjadi muslim. Walaupun mereka mengimani Allah, mengimani Rasulullah, iman yang paling rendah itu belum disebut mukmin, masih muslim. Ketika selanjutnya sudah mulai melaksanakan ketaatan, datang panggilan Allah, adzan, dia laksanakan, itu sudah tanda mukmin. Nah, itu siapapun kita yang selalu melaksanakan perintah Allah, insya Allah kita mukmin. Di Al-Quran paling banyak janji Allah untuk mukmin. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, dan selanjutnya mukmin. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, keimanan belum masuk dalam hati kalian, kalian baru muslim. Iman belum masuk di hati kalian. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu, jika selanjutnya kalian taati Allah, kalian taati Rasulnya, la yalitkum min a'malikum syai'a, sedikit pun amal kalian tidak akan didolimi oleh Allah. Merasa sudah mukmin padahal baru muslim, tidak dosa. Innallaha ghafurur rahim, Allah lah maha pengampun lagi maha penyayang. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain, semakin mantap keimanan seseorang, semakin baik ketaatannya, semakin rajin melaksanakan ketaatan karena Allah, karena keimanan pada Allah akan menyebabkan keimanannya akan semakin kuat. Jadi melaksanakan apapun perintah Allah, baik ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh, yang pelaksanaannya semata-mata karena sadar ini perintah Allah, itu dapat menguatkan keimanan. Termasuk misal kita adakan wisata religi, istilahnya saat ini ada, tapi itu perintah Allah. Wisata religi, wisata untuk lebih menguatkan keimanan, perintah Allah. Ada beberapa ayat Quran, diantaranya Al-An'am ayat 11. Qul siru fil ardi summanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sampaikan wahai Rasul, siru fil ard, kalian bepergianlah di muka bumi. Sumang duru, perhatikan
Lihat kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat yang diterima oleh mereka yang mendustakan Allah. Kita pergi ke laut mati. Lihat, bayangkan kenapa laut mati ini terjadi. Dulu kaum Nabi Lut durhaka kepada Allah. Allah binasakan dengan cara. Dengan itu iman kita akan semakin kuat. Jadi wisata religi, wisata yang tujuannya untuk lebih menguatkan keimanan, itu perintah Allah. Termasuk bahkan wisata kuliner. Wisata kuliner itu ada ayatnya. Wisata kuliner. Silakan buka Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang telah menjadikan buatmu jalan-jalan di muka bumi ini mudah ditempuh. Famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di muka bumi ini. Wa kulu mir rizki, makan rizki yang Allah sudah berikan. Kita kemana? Ke Gombong. Di situ ada kuliner khusus, ketupat apa namanya itu saya lupa. Atau kemana? Niat membantu masyarakat setempat. Itu bagian dari ajaran Islam. Wisata kuliner. Datang ke satu tempat, makan makanan yang ada di situ, sudah tentu yang halal. Semakin kuat keimanan seseorang, pasti dia akan semakin mudah, pasti semakin khusyuk dalam melaksanakan ibadahnya. Semakin pula dia akan semakin taat. Sebaliknya, semakin taat seseorang, taat karena Allah, karena keimanan pada Allah, akan menyebabkan imannya akan semakin menguat. Semoga bertambah usia kita, makin mantap keimanan kita, makin istiqomah kita dalam melaksanakan semua ketaatan kita kepada Allah. Dan pada akhirnya kalau toh kita harus tiba-tiba diwafatkan oleh Allah, kita wafat husnul khatimah, wafat sedang melaksanakan perintah Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada 1-2, silahkan.